Oke, hai semuanya, selamat datang kembali di video kali ini aku akan menceritakan seluruh alur cerita dari film V2 atau Vinsu. Film ini telah rilis pada tahun 2007. Seperti layaknya sebuah film thriller, film ini menampilkan tokoh utama yang seksi dan harus berhadapan dengan seorang psikocrot. Oke lah, seperti apa ceritanya? Ayo kita langsung aja kuikun ke ceritanya, Pak. Di awal film memperlihatkan seorang wanita muda yang sedang bekerja di suatu kantor. Ia bernama Angela. Ia adalah seorang wanita karir yang terpaksa bekerja hingga larut pada malam Natal. Namun hal itu tak heran, karena banyak sekali pekerjaan yang harus dia selesaikan dulu untuk menjelang hari libur. Akibatnya, ia terlambat untuk menghadiri acara malam Natal bersama keluarga besarnya. Sementara itu, karyawan-karyawan lain satu persatu sudah mulai pulang. Saat ia sedang menyelesaikan pekerjaannya, tiba-tiba saja datang seorang pria bernama Jim ke ruangan kerjanya. Ia adalah salah satu rekan kerjanya Angela, dalam kurung garis miring menyukai Angela. Di sini, Jim meminta maaf kepada Angela karena ia telah mencoba memperkawasnya di dalam lift kemarin-kemarin. Dengan dingin, Angela memaafkan perlakuan Jim waktu itu, karena memang si Jim waktu kejadian tersebut lagi mabok akibat minum ciu yang kebanyakan. Ketika pekerjaannya sudah selesai, ia pun bergegas membereskan dokumennya terlebih dahulu dan rewas karena diadu dengan Carl. Si Carl ini merupakan petugas keamanan kantornya. Di sini Carl mengatakan pada Angela bahwa ia akan segera mengunci semua pintu kantor dan memastikan semua pintu sudah terkunci, sebab kantor akan libur untuk 3 hari ke depan. Setelah itu, Angela menerima panggilan dari kakaknya untuk segera pulang dan bergabung dengan pesta. Ia pun bergegas pergi dari lobi untuk masuk ke dalam lift dan menuju parkir basement mobilnya di lantai 7. Namun saat akan menyalakan mobilnya, tiba-tiba saja mobilnya itu kagak bisa hidup. Dalam kurung, mogok. Karena mobilnya kagak bisa diandalkan pada saat-saat genting seperti ini, dengan terpaksa, Angela menemui dan meminta bantuan seorang petugas keamanan gedung atau istilahnya Kang Parkir namun berpangkat. Kang parkir ini bernama Thomas. Thomas kemudian bersedia membantu Angela untuk mencoba menyalakan mesin mobilnya. Namun setelah dicoba, tetap saja mobil Angela masih tidak bisa menyala. Tiba-tiba saja, si Tomcat mengundang Angela untuk merayakan malam Natal di ruangan posnya dengan beberapa minuman ciu dan makanan nasi padang. Di sini raut wajah Angela olohok kebingungan dong, dan pada akhirnya ia menolak ajakan tersebut. Namun si Thomas ini malah menertawainya, padahal mah kagak ada yang lucu kampret. Teringat janjinya kepada sang kakak, di mana ia akan segera pulang dan bergabung dengan pesta. Pada akhirnya, Angela memutuskan buat memanggil taksi saja. Ia kemudian kembali lagi ke lobi dan mulai menunggu taksi yang sedikit lama sebab malam ini adalah malam Natal. Beberapa saat kemudian, taksi yang dipesan pun sudah datang. Akan tetapi, Angela malah terkunci di lobi dan tak dapat keluar. Penjaga keamanan kantor yaitu Sikal, ia juga tidak ada di tempatnya. Dan Angela juga belum melihatnya dari tadi pas datang lagi ke lobi. Merasa tidak ada waktu lagi, dengan terpaksa lagi Angela memutar lewat tempat parkiran di lantai P1. Akan tetapi semuanya sia-sia saja. Pintu gerbang itu tidak bisa dibuka karena dikunci. Karena terlalu lama, taksi yang dia pesan pun akhirnya pergi meninggalkannya. Ini mah kayak ditinggal pas sayang-sayangnya, sakit banget Pak. Padahal mah butuhnya. Setelah itu, Angela berjalan kembali untuk menuju lagi ke lobi. Ia mencoba menghubungi lagi taksi yang tadi untuk kembali. Akan tetapi, apesnya, sinyal ponselnya malah kagak ada. Dan tiba-tiba saja, semua lampu di parkiran itu mati satu persatu. Ia kemudian menggunakan HP-nya sebagai penerangan untuk berjalan. Saat itu juga tiba-tiba dari arah belakangnya muncul si Tomcat yang langsung membiusnya sampai pingsan. Beberapa saat kemudian, Angela terbangun di ruangan Thomas. Dengan pakaian yang sudah diubah menjadi gaun putih dan sepatu hak tinggi, dan kakinya juga dirantai di meja oleh si Tomcat. Angela sekarang merasa dirinya sedang dalam bahaya, walaupun ia tidak tahu mengapa si Tomcat melakukan semua ini. Beberapa saat kemudian, Angela mulai bertanya pada Thomas tentang pakaiannya. Like I said, you fell and your clothes got dirty. Thomas kemudian menawarkan makanan, akan tetapi Angela menolaknya. Angela bilang bahwa keluarganya sedang menunggu di rumah. Namun si Thomas ini hare-hare saja, seolah-olah tidak memperdulikan hal itu. Dan dia juga bilang bahwa rencana bisa untuk dibatalkan.
Dengan melihat sikap Thomas yang kelihatan posesif dan rada-rada creepy seperti ini, pada akhirnya membuat Angela ketakutan. Di sini kita sudah tahu ya bahwa si Thomas ini menyukai Angela. Tapi karena memiliki jiwa psikopret, Thomas menunjukkan rasa sukanya dengan cara seperti itu, dan itu salah. Tak lama kemudian, Thomas mengambil telepon dan mengizinkan Angela untuk menghubungi keluarganya. Akan tetapi dengan satu syarat, ia tidak boleh menyebutkan sesuatu yang bisa membahayakan dirinya. Sementara Angela berbicara, Thomas bersiap untuk mencekiknya jika Angela berbicara yang macam-macam. Di sini Angela berusaha menahan tangisnya dan mulai mengarang alasan. Ia mengatakan pada kakaknya bahwa dirinya tidak bisa bergabung dengan pesta karena dirinya sakit. Merry Christmas, Angel. I love you. I love you too, Mom. Setelah menelpon, Thomas berkata sambil senyum-senyum bahwa itu adalah sebuah hadiah Natal terbaik yang pernah ia dapatkan seumur hidupnya. Sebagai hadiahnya, ia memberikan kado kepada Angela. Ternyata, isi kado tersebut adalah sebuah kaset yang berisikan rekaman pelecehan yang dilakukan Jim kepada Angela di dalam lift. Di sini si Thomas melihat rekaman itu dengan marah. Fucked up now, asshole. Ia kemudian menghampiri Angela dan mulai membukakan rantai di kaki Angela. Setelah rantai terbuka, Angela langsung nusuk bahu Thomas dengan sebuah garpu. Namun apesnya saat ingin lari, ia malah ditajong sambil tersungkur karena mengenai kakinya si Thomas. Pada akhirnya, percobaan melarikan diri gagal total. Thomas kemudian membawa Angela ke parkiran di lantai Pipor. Ternyata si psikopret ini sudah lebih dulu menangkap Jim dan mengikatnya di suatu kursi dengan mulut dibekam lakban. This is my present to you. Angela kemudian merengek kepada Thomas untuk tidak menyakiti Jim. Namun rengekan Angela membuat Thomas kesal. Ia lalu keluar dan mulai menghajar Jim. Setelah babak belur, ternyata si Tomcat ini ingin bersenang-senang lagi dan mulai menabrak Thomas dengan mobilnya ke tembok. Pada akhirnya, usus-usus si Thomas pun keluar. Ketika Thomas lengah, Angela memanfaatkan kesempatan itu untuk mulai kabur. Ia kemudian berlari ke lantai pintu dan merubah posisi tangannya yang diborgol di belakang menjadi di depan. Biar lebih enak kalau mau ngapa-ngapain gitu, Kak. Sementara Thomas sedang sibuk menyembunyikan mayatnya Jim, Angela kemudian balik lagi ke ruangan pos Thomas untuk mengambil tas dan ponselnya. Akan tetapi si anjing malah berbaung dan menggigit tasnya. Singkat cerita, setelah rebutan tas dengan si anjing, Angela akhirnya berhasil membawa kartu akses dan ponsel di dalam tasnya itu. Namun sialnya, sinyalnya masih kagak ada. Setelah itu, Angela langsung keluar dari ruangan Thomas dan bergegas pergi keluar gerbang parkiran. Ia mulai berteriak meminta bantuan dan berharap ada seseorang yang mendengarnya. Ia lalu mengeluarkan HP-nya melewati gerbang parkiran, dan ternyata sinyalnya langsung bagus. Melihat issue, ia kemudian langsung menghubungi polisi. Namun apesnya, HP-nya malah jatuh karena kaget mendengar suara anjingnya si Thomas. Tepat saat panggilannya terhubung, Angela langsung melaporkan kondisi dan keberadaannya pada polisi issue. Saat mendengar suara si Thomas mendekat, ia kemudian kabur lagi. Ia mencoba menyisir setiap lantai parkiran, mencoba satu demi satu kartu aksesnya ke setiap pintu. Ketika sampai di lantai P1, Angela berhasil masuk ke ruangan lift dan secara bersamaan Thomas juga muncul. Ia kemudian masuk ke dalam lift untuk menuju lobi. Akan tetapi pintu liftnya malah terbuka lagi. Ia kemudian menutup kembali pintu liftnya dan memencet tombol stop. Kau mencuri hatiku, hatiku. Sehingga lift berhenti dan ia untuk sementara waktu bisa aman di dalam sana.
Sementara itu, Thomas kemudian mulai merencanakan sesuatu untuk mengeluarkan Angela dari dalam lift. Ia menjatuhkan selang besar di atap lift dan menyalakan kerannya. Tiba-tiba saja atap lift jebol dan jatuh tubuh seorang pria yang telah mati. Dan ternyata pria tersebut adalah Sika, petugas keamanan kantor yang telah dibunuh oleh si Tomcat. Secara mau tak mau, Angela harus membukakan pintu liftnya. Ia pun segera berlari untuk mulai bersembunyi lagi di kolong mobil. Tak lama si Thomas datang dan melihat jejak kaki si Angela. Ia kemudian menyuruh Angela untuk keluar dari persembunyiannya sambil menusuk satu persatu ban mobilnya. Setelah itu Angela kemudian kabur lagi. "Hayo we ucing-ucingan euy, tolong bilangin ke sutradaranya suruh ganti nama Angela menjadi Jerry, biar judulnya menjadi Tom and Jerry. Kejar-kejaran mulu sih kerjaannya." Sadar akan CCTV yang mengintainya, Angela kemudian berinisiatif buat ngehancurin semua CCTV di lantai parkiran itu dengan sebuah kampak. Ia akhirnya tiba di lantai 7 dan mencoba masuk kembali ke ruangan Thomas. Namun ternyata si Thomas tidak ada di situ. Akan tetapi yang ia temukan adalah rekaman dirinya yang saat pingsan digerepe-gerepe dulu oleh si Thomas. Setelah itu ia melihat CCTV. Ternyata polisi sudah datang ke parkiran. Ketika ia ingin menemui polisi itu, tiba-tiba saja si Tomcat sudah berada di belakangnya dan langsung menyetrum Angela hingga pingsan. Hello, officer. Can I help you? Dengan pakaian yang sudah diganti dan si Angela sudah disembunyikan, Thomas kemudian mendatangi polisi itu dan membukakan gerbangnya. Polisi mengatakan pada Thomas bahwa ada seseorang yang menghubunginya. Namun si Thomas menjawab bahwa tidak terjadi apa-apa di parkiran itu. Namun polisi tersebut tetap ingin berkeliling untuk mengecek dulu area parkiran. Setelah polisi sudah berkeliling dan tidak menemukan kejanggalan, tiba-tiba saja Angela sadar dari bagasi mobil dan melihat mobil polisi itu di lubang kecil. Ia kemudian berteriak dan mencoba membuka bagasi mobil itu. Namun ternyata teriakannya tidak terdengar oleh polisi itu karena jaraknya yang cukup jauh. Pada akhirnya ia berhasil mengeluarkan dirinya dalam bagasi kap mobil itu dan segera lari sambil berteriak memanggil polisi tersebut. Namun ternyata polisi itu sudah beranjak pergi keluar dari gerbang parkiran. Sementara itu si Thomas tiba-tiba muncul dengan anjingnya. Ia kemudian melepaskan anjingnya untuk mengejar Angela. Angela kemudian bersembunyi di dalam suatu mobil dan ternyata si anjing berhasil menemukan dan langsung menggigit kakinya. Dengan besi di tangannya, ia kemudian menusuk si anjing sampai mati. Setelah itu, ia mencoba untuk masuk ke ruangan penyewaan mobil yang posisinya ada di lantai 7 juga. Ia kemudian mengambil kunci mobil di tempat penyimpanan. Sementara itu, Thomas datang dan truk Hedgehog melihat anjingnya sudah mati. Ia kemudian sangat marah dan mulai meneriaki Angela. Angela, woi, keluar, woi. Secara tak sengaja, Thomas melihat jejak tangan yang berdarah di pintu kaca. Ia kemudian masuk ke ruangan itu dan mulai mengecek. Ketika mau ngecek ke sebuah lemari, tiba-tiba saja dari arah belakang Angela muncul dan menyemprotkan sesuatu sehingga mata Thomas menjadi kesakitan. Ia kemudian keluar dari ruangan itu dan mengganjal pintu dengan besi yang ia bawa. Sementara itu, Thomas mencoba untuk memecahkan kaca. Angela kemudian masuk dan mengendarai salah satu mobil di situ. Beberapa saat kemudian, ketika sampai di lantai P1, tiba-tiba saja si Tomcat muncul dengan mobil di ujung jalannya. Di sini, Thomas seperti mengajak Angela untuk mengadukan mobilnya. Dengan rasa muak, Angela tidak gentar dengan hal itu dan langsung gaspol untuk bertabrakan.
Thomas berkata, "Ye, tapi bohong." Awok. Setelah kejadian tapi bohong itu, Angela kemudian kehilangan kendali dan mobil pun menggelinding. Thomas kemudian langsung menghampiri Angela yang sudah pingsan di dalam mobil. Akan tetapi, hayam gandeng aduh. Akan tetapi saat Thomas mau memeriksa kondisinya, apa masih hidup atau mati, Angela tiba-tiba bangun dan langsung menusuk mata Thomas dengan sesuatu. Kalau hayam gandeng itu hayam duh. Angela berkata, "Emang lu aja yang bisa bohong, gue juga bisa, bos." Angela kemudian langsung mencekik Thomas hingga pingsan. Pada akhirnya Angela mengambil kunci borgolnya dan berhasil melepaskannya dari tangannya. Biar adil, ia kemudian memborgol tangan Thomas ke pintu mobil. Aduh, kalau hayam gandeng, kerbeger juga nama. Saat Angela hendak meninggalkan Thomas, tiba-tiba saja si Thomas tersadar dan mulai berbicara kepada Angela. Di sini si Thomas mengatakan pada Angela bahwa dirinya melakukan semua ini hanya ingin bersama Angela karena ia sangat menyukainya. Terlebih lagi si Thomas ini adalah pria yang kesepian. Aduh, itu hayam gandengnya. Namun Angela sendiri hare-hare, tidak memperdulikan soal itu dan segera berjalan untuk pergi lagi. Akan tetapi si Thomas malah menghina Angela dengan sebutan pelacrot. Karena ucapannya itu menusuk relung hatinya yang paling dalam, Angela kemudian berbalik dan menyalakan alat penyetrum ke bensin yang berceceran di lantai yang bocor dari mobil tersebut. Pada akhirnya si Thomas terbakar, dan Angela bisa keluar dari tempat itu. Di akhir film, Angela terpincang-pincang dengan dinginnya salju di pagi hari yang sangat nyelcep, tiris dugi ke ubun-ubun, dan film pun tamat. Alhamdulillah di film ini sang korban berhasil selamat mengalahkan sang psikopcerot yang haus akan belayan kasih itu, Wak. Oke, Wak, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye.